Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Gonta-Ganti HP, di mana HP-nya gonta-ganti, orangnya enggak. Kadang HP yang dibahas juga keluarnya udah rada lama, jadi videonya mungkin rada basi. Tapi mudah-mudahan infonya masih bermanfaat ya. HP yang mau saya bahas kali ini adalah Samsung Galaxy M14 5G. Salah satu lini smartphone 5G yang paling terjangkau dari Samsung di tahun 2023. Dijual dalam 3 varian, saya coba yang paling tinggi dengan RAM 6GB dan storage 128GB. Harganya saat saya beli di promo 9.9 itu 2,4 juta saja. Selisih jauh ya dari harga resmi di webstore Samsung yang masih 3,1 jutaan. Tapi di toko-toko online memang sudah banyak dijual di angka 2,6 juta. Saya kurang tahu sih apakah ponsel ini sepi atau ramai peminat. Tapi di promo 99 di Lazada kemarin, saya berhasil dapat juga yang 464GB di 1,6 jutaan dan 4128GB di 1,7 jutaan saja. Serius, kalau dapat harga segitu sih mantap pisan. Samsung bos, 5G pula. Hal yang mungkin paling mengganjal adalah notch di layar ya. Ini tipenya Infinity V Display dan panelnya PLS LCD setara IPS tapi buatannya Samsung. Bezel bawahnya juga ekstra tebal, tapi infonya sudah dilapisi Gorilla Glass 5 dan refresh rate-nya 90Hz. Sementara resolusinya Full HD Plus dan dimensinya 6,6 inci. Gimana? Masih minat nggak? Bagi saya, loudspeakernya sebatas usable aja. Buat video call atau nyetel YouTube dan reel sebentar, masih oke. Tapi kalau dipolin volumenya, cempreng ya, kurang nyaman di telinga, kenceng tapi kurang kontrol, mono pula. Kemampuan multimedia sepertinya memang sebatas cukupan saja ya diberikan Samsung di seri M ini. Apalagi ini adalah seri M paling bawah ya tahun ini. Tapi jangan lupa seri M ini titik kuatnya di daya tahan baterai dan performanya kalau dibandingkan dengan harganya yang relatif lebih terjangkau dari seri Samsung yang lain. Dapur pacunya pakai Exynos 1330 dengan kelebihan di fabrikasinya yang sudah 5 nanometer. Di harga segini, paling kecil itu prosesor vendor lain masih di 6 nanometer ya soalnya. Dan serius, efeknya ke konsumsi daya itu benar-benar kerasa, hemat beb. Apalagi kan baterainya berkapasitas 6000 mAh. So buat yang cari battery life, ini wajib banget buat masuk daftar pilihan. 3 kali pengujian, panjang-panjang semua daya tahannya sejak penuh dari lepas charger hingga baterai tersisa 15%. Tanpa wifi, dia masih bisa tembus 2,5 hari, tepatnya hingga 62 jam, dengan screen on time 5 jam 15 menit. Memang nggak terlalu intens ya pakainya. Dengan wifi, bahkan lebih lama lagi pasti. Pernah sampai 3 hari plus 6 jam, dengan screen on time 6 jam 9 menit. Alias rata-rata sehari saya pakai 2 jam ya. Yang paling gokil, kalau makin idle dipakai, pernah sekali sampai 4 hari 8 jam dengan screen on time makin turun lagi nih, 4 jam 56 menit. Iya, perharinya memang pemakaiannya ringan-ringan saja ya. Sebagai ponsel kedua, buat streaming YouTube, main PUBG Mobile, ngetes wireless earphone dan juga headphone sama Instagraman. Baterainya gokil kan? Kalau buat main game di level harga 2 jutaan sih lebih enak cari HP yang pakai Helio G99 saja atau Dimensity 7050. Exynos 1330 ini ditandemkan dengan GPU Mali G68 MP2 dan cuma bisa mentok settingan grafis di HD High ya kalau di PUBG Mobile. Mau turunin ke smooth pun frame rate-nya tetap mentok di high. Tapi yang saya rasakan saat tes TWS earphone, ponsel ini nggak bikin delay-nya jadi gede nih, bagus. Gameplay lumayan lancar, apalagi saya kan noob ya, jadi lawannya bukan player yang pro, malah mungkin masih banyak bot juga. Jadi enjoy-enjoy aja, bahkan setengah jam di Erangel, nggak ada demam juga. Tapi kalau one on one suka kerasa gampang kalah, kayak jadi telat mulu gitu ya kita nembaknya. Tapi saya yakin penonton udah pada pinter juga kan, masa mau serius gaming pakai HP 2 jutaan begini, mana speakernya mono lagi, jadi tiap main harus pakai earphone kalau mau bener. Untungnya ponsel ini masih punya juga jack audio 3,5 mm.
Plus punya NFC juga tuh. Kombinasi keinginan dan kebutuhan pemirsa kan? Samsung, 5G, NFC, 2 jutaan, plus baterai badak bos. Kayaknya harusnya sih laku ya. Tapi kenapa malah pada diskon terus nih? Ternyata belum semua loh. Kemampuan chargingnya juga udah 25 watt. Dan saya suka HP Samsung karena kompatibel dengan fast charger dari merek aksesoris yang sudah banyak beredar di pasaran. Karena dia support power delivery kan. Dan desain ponsel ini jelas Samsung banget. Dengan back cover unibody plus tepian membulat, enak digenggam, finishing glossy-nya juga nggak gampang kotor kayak HP glossy 2 jutaan lain. Nah, kameranya 3 ditumpuk vertikal layaknya seri A maupun seri S-nya Samsung. Kamera utamanya sendiri 50 megapiksel, sementara dua kamera lain sama-sama 2 megapiksel untuk makro dan portrait saja. Sedih memang ya, tidak ada kamera ultra wide, tapi tak ada guna meratapi, silahkan berpaling atau simak dulu penjelasan saya. Kenapa? Karena pas saya coba bikin IG story, direkam dulu baru upload, hasilnya bening dan juga smooth. Bukan cuma kata saya ya. Beberapa teman followers reply dengan pendapat positif juga. Padahal Galaxy M14 5G ini cuma bisa rekam maksimal di Full HD 30 fps saja. Plus satu lagi keunggulan HP Samsung dalam penilaian saya, perekaman audionya selalu lebih proper, lebih jernih padahal saya rekam di mall yang berisik. Sisanya kameranya sih sebatas usable ya, buat foto detail, foto jauh, foto selfie, biasa aja hasilnya. Ya jelek enggak, bagus banget juga enggak, lumayan aja, ya usable ya. Termasuk kalau rekam videonya sambil bergerak dan cahayanya kurang, hasilnya pun ada efek jelly dan frame rate menurun juga. Cuma itu tadi ya, pas rekam kopi sehari-hari yang saya buat dan minum sebelum bekerja, kok hasilnya bagus pas jadi IG story. Oh iya, saya inget tuh sampai salah satu teman followers di Instagram nanya begini, Samsung punya privilege atau cheat apa sih di Instagram? Begitu katanya. Ya saya tahu, mereka yang sangat sensitif soal harga dan spek teknis, sulit untuk tertarik dengan ponsel ini. Tak perlu didebat, pola pakai mereka berbeda, begitupun pola pikirnya. Dan saya setuju-setuju saja kalau disebut banyak ponsel yang lebih baik value-nya dibandingkan Galaxy M14 5G ini. Dan saya juga setuju kalau One UI dinilai sebagai salah satu daya tarik ponsel-ponsel Samsung. Karena nyata ya bahwa R&D untuk sisi software itu sungguh tidak mudah, tidak bisa dikebut, dan juga tidak murah. Nanti deh, pas ada yang nggak kebagian software update buat naik ke Android selanjutnya, mungkin barulah pelajaran bisa diambil. Ya sudah, saya juga yakin penonton sudah pada pintar, jadi simpulkan masing-masing saja ya. Yang penting, jangan lupa cek lapak kanan saya, karena ponsel ini bakal segera nangkring di sana. Videonya akan saya tutup dengan hasil lain dari kameranya. Hatur nuhun sudah nyimak sampai menit ini. Dari kota Cimahi, Aguan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya cuma di Full HD 30 fps maksimal ya, segitu ya. Ada pilihan lain malah lebih di bawahnya. Video indoor tapi terang banget, cahayanya cukup sekali, dan tidak ada video slow motion juga, jadi nggak bisa dibikin lebih dramatis nih tetesan dari Vietnam Rip-nya. Gimana segini? Mau cek autofocus?
Galaxy M14 5G, kamera depan Full HD 30 fps. Sambil jalan silahkan disimak audionya juga. Ini indoor ya, tapi terang sih. Hai Dede.